Sekolah SMAK 2 Penabur Jakarta merupakan sekolah yang sangat strategis, dekat dengan stasiun dan busway pada jantung ibu kota Jakarta. Adapun selama masa pandemi, kami menjaga protokol kesehatan seperti dengan memakai masker, ngecek suhu tubuh, dan mencuci tangan bagi siapapun yang masuk dalam sekolah kami. Salam sehat tanpa obat. Perkenalkan, nama saya adalah Vania Frisilia. Saya merupakan guru biologi SMAK 2 Penabur Jakarta. Saya mengajar kelas 10, kelas 11, dan juga kelas 12. Saya juga merupakan mahasiswi pendidikan profesi guru dalam jabatan Biologi Universitas Galuh Angkatan ketiga tahun 2021. Pada PPL hari ini, saya akan melakukan pembelajaran secara daring kepada kelas 11 IPA 2 dengan materi jaringan syaraf dan juga jaringan ikat menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. 4 hari sebelum pelaksanaan PPL, saya telah meletakkan tugas di Google Classroom kepada kelas yang menjadi target PPL saya. Di dalam instruksinya saya telah meletakkan link yang berisi modul ajar, kemudian video pembelajaran dan juga LKPD untuk siswa tersebut pelajari dan kerjakan secara mandiri. Selamat pagi anak-anak semuanya. Boleh menyalakan mikrofonnya? Selamat pagi. Iya, nih ya ketua kelasnya selalu menjawab selamat pagi. Baik, terima kasih anak-anak ya. Hari ini mudah-mudahan kalian sudah lab fisika tetap semangat mengikuti pembelajaran biologi. Karena hari ini kita juga akan ada lab virtual ya mengenai jaringan syaraf atau jaringan neuron. Sebelumnya suara dengan jelas? Maaf. Jelas, Bu. Terdengar dengan jelas. Baik, sekarang Ibu akan share screen. Apakah PowerPoint Ibu terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat ya, dengan jelas ya? Baik anak-anak, kalau memang PowerPoint Ibu tidak terlihat dengan jelas, bisa jadi masalah sinyal ada di kalian ya, gangguan. Tidak apa-apa, nanti dicoba lagi. Begitu, ini Michelle Pradana juga ada gangguan sinyal nih sepertinya ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai jaringan syaraf dan juga jaringan ikat ya. Sebelumnya Ibu selalu mengingatkan kepada kalian untuk menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Ya, 5M tidak cukup, 6M sekarang harus kamu galakan ya. Yang terakhir adalah menghindari makan bersama di luar ya. Walaupun angka COVID sudah menurun, tapi tetap prokes harus selalu ditegakkan. Ya, saling jaga demi kebaikan bersama. Nah, anak-anak, untuk membuka pelajaran pada hari ini kita akan berdoa. Untuk itu saya minta kesediaan dari Pangeran untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Pangeran. Baik, Bu. Teman-teman dan Ibu dan Bapak, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami kembali lagi ke hadapan-Mu, Tuhan. Kami ucap syukur karena Kau telah menimbakan kami di sini, Tuhan. Sekarang kami ingin melanjutkan pelajaran kami. Berkatilah apa yang dijelaskan oleh Ibu Fania agar dapat kami pahami dengan baik. Dalam nama-Mu kami berucap syukur. Amin. Ya, terima kasih ya Pangeran ya atas doa pembukanya. Nah, anak-anak, Ibu ingatkan kembali untuk mengisi presensi biologi ya melalui link yang sudah Ibu letakkan beberapa hari lalu di Google Classroom. Silakan jangan lupa masukkan nomor absen, nama lengkap, dan juga kelasnya ya. Jangan sampai salah kelas ya, 11 IPA 2. Baik. Hari ini Christopher masuk semua anak-anaknya ya. Ibu hitung tadi sudah hadir masuk semua, Bu. Iya, hadir semua. Good. Jangan sampai online learning saja kalian tidak masuk ya. Baik anak-anak, terima kasih. Nah, Ibu ingatkan kembali, sudahkah kalian berpakaian sesuai dengan tata tertib sekolah? Hari ini hari Senin,
berarti kalian harus menggunakan baju putih abu-abu dengan dasi berwarna merah dan juga dengan rompi penabur. Ya, jangan sampai kalian salah kostum. Kemudian posisi kamera, ya, kalian harus terlihat minimal sampai dengan bahu seperti itu, ya. Nah, Ibu juga sudah menggunakan seragam, ya, penabur dan juga menggunakan nemtek. Jadi saya harapkan kalian pun juga seperti itu, ya. Baik anak-anak, itu mengenai tata tertib. Nah, hari ini apa yang akan kalian pelajari? Kalian akan belajar mengenai struktur dan fungsi dari jaringan syaraf. Kemudian yang kedua, kalian akan membedakan komponen struktur dan fungsi jaringan ikat longgar dan juga jaringan ikat padat. Dan yang ketiga adalah kalian dapat mengidentifikasi hasil pengamatan jaringan hewan. Ya, fokus hari ini untuk lab virtualnya adalah jaringan syaraf atau neuron. Nah, saya harapkan untuk kebermanfaatan pembelajaran kita pada hari ini adalah minimal kalian jadi tahu mengenai jaringan syaraf dan juga jaringan ikat, ya. Dengan kalian tahu mengenai jaringan-jaringan tersebut, kalian jadi ada rasa bersyukur ya kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Baru kemudian dengan rasa syukur itu kalian jadi merawat jaringan yang sudah Tuhan berikan kepada kalian. Untuk nilai PPK atau pendidikan penguatan karakter yang setara dengan PKBN 2K yang bernafaskan nilai-nilai Kristiani yang selalu kita tegakkan, ada 4 nilai yang saya ingin kalian tonjolkan sepanjang pembelajaran, bahkan kalau perlu setelah selesai pembelajaran juga harus kalian tonjolkan. Yang pertama adalah nilai religius, ya. Pada saat awal dan penutup pembelajaran kita selalu buka dalam doa, dan apapun kegiatan yang kalian lakukan harus bernafaskan ya iman Kristiani. Kemudian yang kedua, integritas. Ini saya nilai dari kejujuran kalian dalam menyampaikan pendapat, dalam mengerjakan evaluasi. Kemudian nilai disiplin. Ya, pada saat kalian masuk Zoom tepat waktu, kemudian menegakkan segala tata tertib yang ada ya, menggunakan seragam, on cam ya, mikrofon off kecuali ketika diminta. Dan terakhir adalah nilai gotong royong. Ya, pada saat kalian diskusi kelompok, ada pembagian tugas yang jelas bersama dengan teman-teman. Begitu anak-anak ya, untuk nilai PPK yang saya ingin kalian tonjolkan. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, tentu saja saya ingin mengulang materi sebelumnya. Coba saya ingin bertanya kepada Ruben. Masih ingat tidak pelajaran minggu lalu mengenai otot polos, ya? Kemudian otot lurik dan juga otot jantung. Kira-kira nak, Ibu ingin tahu satu saja, apa sih pembedanya dari ketiga otot ini? Silakan Ruben. Sifat kerjanya, Bu. Boleh. Seperti apa? Coba. Kalau yang polos itu involunteer, yang jantung juga involunteer. Karena apa namanya? Maksudnya involunteer apa? Bergerak secara tidak sadar. Kalau yang otot rangka atau otot lurik itu volunteer atau bergerak secara sadar. Kemudian untuk otot jantung? Sama kayak otot polos. Iya. Involunteer. Ya? Bagus, terima kasih ya dari Ruben. Berarti masih ingat pelajaran minggu lalu ya mengenai otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Sebenarnya minggu lalu saya sudah berikan juga anak-anak ya, dan juga teman-teman sudah presentasi gitu ya yang ada di sini. Banyak sekali pembedanya, bukan hanya dari sifat kerjanya ya, intinya, letak intinya di mana gitu ya, cara menanggapi rangsangan, bentuknya dan lain-lain. Intinya harus kalian ingat adalah saya fokus di otot jantungnya. Otot jantung dia cara kerjanya seperti otot polos tapi bentuknya seperti otot lurik. Ya, itu saja yang kalian garis bawahi. Jadi nanti kalau kalian ada soal untuk penilaian harian nggak akan bingung gitu ya. Oh, ini yang mana, bentuknya seperti apa? Ingat bentuknya selalu ya. Good Ruben ya. Mudah-mudahan yang lain juga masih ingat pelajaran minggu lalu. Nah, hari ini kita akan fokus membahas mengenai masalah yang pertama ya yang ada di LKPD kalian adalah mengenai virtual labs ya dari OLabs mengenai jaringan syaraf. Nah, perhatikan baik-baik anak-anak, sebenarnya saya sudah letakkan di GCR beberapa hari yang lalu ya. Bisa kalian buka linknya. Kemudian untuk nanti ya untuk link tersebut setelah kalian buka, kalian cari yang neuron atau jaringan syaraf ya, Nah, setelah kalian
klik yang neuron, jangan yang lain. Ya, karena yang lain itu jaringan tumbuhan, parenkim, sklerenkim gitu ya, jaringan otot. Nah, kita fokus hari ini jaringan syaraf. Kemudian untuk view-nya, kamu buka yang binocular view, jangan yang mikroskop view. Kalau mikroskop view seperti ini. Binocular view nanti kalian akan lihat apa yang ada di lensa okuler kalian, lensa pengamat kalian. Begitu anak-anak ya. Nah, setelah sudah kalian terlihat nanti bagian dari lensa pengamat, ini sengaja saya tutupi ya, biar kalian nanti pengamatan sendiri. Nah, di sini ada coarse adjustment atau pemutar kasar. Ada fine adjustment, pemutar halus gitu ya, makrometer, mikrometer. Kamu sudah belajar dulu kelas 10 gitu ya. Nah, silakan kalian putar sampai nanti mendapatkan gambar fokus yang jelas. Ya, kalau nanti gambarnya itu nggak pas di jaringan syarafnya, silakan kalian putar slide adjustment, pemutar kiri kanan atas bawah sampai dengan tombol identify parts atau keterangan bisa diklik. Kalau dia bisa diklik, silakan kamu klik seperti ini nanti. Nah, posisi gambar yang setelah diklik ini yang akan kamu amati. Nah, apa yang harus kamu amati? Yang pertama, kamu screenshot dulu ya gambar tersebut pada LKPD. Jadi saya tahu bahwa kalian telah pengamatan, ya betul pengamatan. Kemudian yang kedua nanti amati jaringan syaraf pada OLAPS ya dan identifikasi. Adakah keterangan gambar tersebut yang kurang tepat atau kurang lengkap? Ya, nah kan kalian sudah dapat ya, sudah saya share juga video pembelajaran saya, modul ajar saya. Nah, silakan kalian compare, kalian bandingkan. Apa yang berbeda dari jaringan syaraf pada OLAPS dan juga yang sudah saya berikan. Begitu ya. Kemudian nanti untuk pertanyaan LKPD nomor 2, ya kita membahas mengenai Stephen Hawking. Dia merupakan ahli mekanika kuantum, ya fisikawan terkenal, bahkan banyak sekali mendapat penghargaan dari Ratu Inggris. Nah, ketika usianya 90-an dia menderita suatu penyakit. Nah, yang saya ingin kalian diskusikan nanti, jaringan tubuh manakah yang terkena dampak dari penyakit tersebut yang berkaitan dengan jaringan yang dipelajari sekarang? Tentu saja jaringan syaraf atau neuron. Ya, nah kira-kira neuronnya yang kena yang mana? Gitu ya, penyakitnya seperti apa? Silakan kalian nanti jelaskan. Kemudian untuk yang nomor 3, nah ini ada kasus mengenai Destiny Fuentes, gitu ya, tentu saja berhubungan dengan jaringan ikat, begitu ya. Nah kira-kira jaringan tubuh manakah yang terkena dampak dari penyakit yang berkaitan dengan jaringan yang kalian pelajari sekarang? Ya begitu anak-anak ya. Itu mengenai masalah kita, ada lab virtual dan juga masalah yang ada di LKPD kalian yang berhubungan dengan jaringan syaraf dan juga jaringan ikat. Nanti saya akan berkunjung ke setiap room. Silakan kalian kalau mau bertanya boleh di situ. Begitu, ya. Baik anak-anak. Nah, ini untuk peta pikiran kita. Kemarin ya, waktu minggu lalu kalian sudah belajar mengenai jaringan epitel dan juga jaringan otot. Hari ini kalian belajar mengenai jaringan syaraf dan juga jaringan ikat. Minggu depan kalian akan belajar mengenai jaringan tulang ya dan juga jaringan adiposa atau jaringan lemak. Silakan modul ajar, video pembelajaran sudah saya share gitu ya, dan juga LKPD-nya sudah saya share juga di Google Classroom. Bisa kalian pelajari secara mandiri ya. Nah, anak-anak, coba Ibu ingin tahu, kalian baca tidak asinkronus yang Ibu minta kepada kalian untuk kalian pelajari. Coba saya mau tanya kepada Angel. Yo Angel, kira-kira apa fungsi jaringan syaraf Angel atau neuron? Ayo. Untuk menghantarkan impuls atau rangsangan ya, Bu. Iya, good. Berarti kamu udah baca ya mengenai asinkronusnya ya. Untuk menghantarkan impuls atau rangsangan. Tidak bisa dari reseptor ke sistem saraf pusat atau sistem saraf pusat ke efektor kulit atau otot ya. Nah, jadi jangan sampai lupa tuh, karena nanti ada neuronnya masing-masing untuk mengantarkan impuls. Baik anak-anak, hari ini kalian juga akan diskusi kelompok ya. Saya akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok secara breakout room. Ya, kalian masuk nanti ke room masing-masing menyelesaikan LKPD. Waktu mengerjakan 15 menit ya. Di sini saya minta kalian bukan ngerjain dari awal karena harusnya sudah kalian kerjakan di rumah. Silakan kalian menyamakan persepsi ya pada saat di breakout room. Kemudian nanti saya akan minta perwakilan tiap kelompok sebagai jubir untuk menjelaskan LKPD tiap nomornya. Jangan lupa
untuk juru tulis atau sekretaris menguploadnya di GCR paling lambat 2359 hari ini ya. Baik anak-anak, saatnya diskusi kelompok. Saya akan buka breakout room-nya. Halo, ada Nasya di sini. Halo, Bu. Iya. Nasya nih nanti banyak nih ngerjainnya nomor 1. Kalian semua ya, 1A, 1B, 1C. Di sini ketuanya siapa nih jubirnya nanti? Nasya kayaknya. Nggak tahu, Bu. Belum ditentuin. Maunya siapa? Terserah. Nasya aja lah jago ngomong nih. Malu-malu kucing nih, kayak Syaiken. Sekretarisnya siapa nanti yang ngupload, Nas? Jelita bisa nggak, Jo? Ya, boleh. Cerita ya. Ini anggotanya ada Thomas. Thomas, ayo. Kamu cuma kelihatan kepalanya aja, Thomas. Turunin lagi, nak. Ya, respon ya nanti ya. Baik, sama Tiffany ya. Ada hambatan nggak pada saat mengerjakan di rumah, Nas? Saya sih nggak ada, Bu. Yang lain saya nggak tahu. Ya, mudah-mudahan yang lain nggak ada ya. Sampai jam 10:05 nah ya. Hari ini, jadi jangan sampai kalian tidak bisa. Oh, nih Kevin nih. Gangguan sinyal betul. Iya. Baik. Mudah-mudahan bisa ya mengerjakannya ya. Kalian kerjain 1A, B, dan C. Silakan. Di video mengajar Ibu dan juga di modul ajar juga sudah ada tuh yang 1C. Ya, tinggal kalian lihat lagi nanti. Ya, 1A, 1B kalian harus cari jawabannya ya. Begitu. Baik anak-anak, Ibu akan masuk ke room yang lain ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, tadi kalian sudah diskusi ya bersama dengan teman-teman sekelompoknya di breakout room. Nah, sekarang saya akan meminta kalian untuk men-share masing-masing jawabannya. Begitu ya. Kita mulai dari untuk LKPD 1A, 1B, 1C. Saya minta kepada kelompok 1 untuk men-share screen-nya. Silakan, Nasya. Jadi yang pertama itu hasil screenshot dari OLAPS yang menampilkan jaringan syaraf dan keterangannya pada LKPD ini. Dan ini hasil dari OLAPS yang kami screenshot, yang di-screenshot. Terus amati jaringan syaraf pada OLAPS dan identifikasi apakah keterangan gambar tersebut kurang tepat. Menurut saya dan kelompok saya ini gambarnya sudah tepat seperti apa yang ada pada LKPD. Ya. Boleh lanjut ke nomor 2. Yang 1C. Jadi ini adalah struktur neuron atau struktur jaringan syaraf. Ini ada terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama itu ada badan sel atau perikarion yang mempunyai fungsi menerima impuls dari dendrit. Yang kedua ada nukleus atau inti sel yang berfungsi sebagai regulator dari seluruh aktivitas sel saraf. Yang ketiga ada dendrit yang fungsinya menghantarkan impuls dan dari neuron sebelumnya ke badan sel. Yang keempat adalah akson atau neurit yang berfungsi menghantarkan impuls dari badan sel menuju ke neuron berikutnya. Yang kelima adalah selumbung mielin. Selumbung mielin ini berfungsi sebagai pelindung akson agar tidak mengalami kerusakan dan memberi nutrisi bagi akson. Yang keenam adalah sel Schwann yang berfungsi melakukan regenerasi akson. Yang ketujuh adalah nodus Ranvier yang berfungsi sebagai batu loncatan untuk mempercepat pergerakan impuls ke otak maupun sebaliknya. Dan yang terakhir adalah akson terminal yang berfungsi sebagai tempat bertemunya sel saraf dengan sel lainnya. Sekian dari presentasi dari kelompok 1. Iya. Jika ada saran dan masukan, kami terima. Terima kasih. Boleh stop share ya? Baik, mungkin dari kelompok yang lain, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Apakah sama? Kelompok 3, Bu. Iya, silakan. Boleh share screen. Oke, bentar, Bu. Nah. Kalau menurut kami dari kelompok 3, ini gambarnya itu belum dikasih semua keterangannya.
Karena di sini nggak diterangkan di mana itu sel Schwann sama nodus Ranviernya. Iya, betul. Kemudian yang panah yang menunjukkannya kira-kira tepat nggak? Kalau kelompok kalian melihat. Kalau sejauh kita ngeliat sih, menurut kita kayaknya yang kurang tepat itu myelin sheath-nya itu. Iya, selubung myelin dan kalau yang lain kita nggak ngeliat ada yang kurang tepatnya deh, Bu. Oke, mungkin ada tambahan kelompok lain sebelum Ibu berikan penguatan. Kayak Ruben mau ngomong nih, Ruben. Satu lagi apa, Ben? Aksonnya salah, Bu. Iya, betul sekali. Good, ya. Baik, anak-anak. Ibu akan berikan penguatan ya, strength pada kalian. Nasya nggak salah. Yang satu C-nya sudah benar, ya. Satu A-nya gambarnya sudah oke, tapi kamu belum ada klik identify parts ya. Jadi keterangannya tadi tidak terlihat. Tidak apa-apa ya, namanya juga proses belajar ya, dari yang tidak tahu jadi tahu. Jadi untuk Christopher itu kelompok 3 ya. Sudah betul tadi ya, yang kalian katakan ditambah dengan Ruben dari kelompok 4 ya. Nah, sudah betul bahwa panah yang menunjukkan selubung myelin, ya kamu bisa lihat, dan juga akson itu kurang tepat ya. Jadi harusnya posisi aksonnya itu kan yang di tengah-tengahnya itu loh, nak, dari badan sel menuju sampai ke akson terminal. Itu tuh yang kuning-kuning itu yang harusnya posisinya akson, bukan di selubungnya. Justru mereka tertukar, ya, Putri yang tertukar tuh ya, akson sama selubung myelin. Ya, good. Berarti kamu bisa membedakan, membandingkan mana yang benar, mana yang tidak, ya. Kemudian betul tadi yang dikatakan Christopher, bagian sel Schwann dan nodus Ranvier belum ada di sini, ya. Good, berarti kalian sudah bisa menemukan perbedaannya. Boleh stop share, Christopher. Baik, anak-anak. Nah, sudah selesai di pembelajaran kita. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan ya apa pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Ibu minta siapa ya? Ibu minta Tiffany. Boleh, Tiffany. Apa yang sudah kamu pelajari pada hari ini? Silakan, Tiffany. Yang kita pelajarin hari ini itu ya tentang jaringan ikat sama jaringan saraf, Bu. Jaringan ikat dan juga jaringan syaraf. Kira-kira manfaat pembelajaran yang kamu temukan apa, Tiffany? Kita bisa belajar tentang itunya, tentang strukturnya, terus tentang apa sih fungsi-fungsi dari setiap bagian-bagian secara detailnya. Terus habis itu kita bisa juga belajar dari yang tadi, dari yang artikel-artikelnya, terus kayak semacam penyakit-penyakitnya, terus efek-efeknya tentang yang berhubungan sama jaringan ikat dan syaraf yang kita lagi pelajarin gitu. Udah lengkap banget ini. Udah nggak usah Ibu tambahin lagi ya. Good, Tiffany. Sudah ada di GCR kalian. Ya, kuis mengenai jaringan syaraf. Waktunya 5 menit ya, sampai dengan 10.35. Silakan dimulai dari sekarang. Baik, ini Ibu lihat dulu ini. Ya, wah, Ruben udah dapat 100. Siapa lagi dapat 100? Nasya 100. Odelin dapat 100. Good. Ya, nanti yang lain silakan dilanjutkan lagi ya untuk kuisnya yang belum masuk tadi karena gangguan sinyal. Baik, anak-anak. Jangan lupa untuk materi berikutnya kita akan belajar mengenai jaringan tulang, ya, tulang rawan, tulang sejati, dan juga jaringan adiposa atau jaringan lemak ya. Nanti silakan kalian baca di GCR postingan Ibu minggu depan mungkin. Baik, kita akan menutup pembelajaran kita dengan doa. Siapa yang berdoa? Mungkin Ibu minta Kesia ya, berdoa ya. Silakan Kesia. Teman-teman dan Ibu Guru berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kami dari tadi sampai sekarang ini. Kami sudah melakukan pembelajaran dan sekarang kami ingin beristirahat. Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Baik, terima kasih Kesia. Terima kasih anak-anak semuanya. Tetap sehat, semangat di rumah saja. Salam untuk orang tua dan orang-orang tersayang kalian. Bye-bye. Sampai jumpa. Terima kasih jempolnya. Terima kasih, Bu. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf.
Sampai jumpa lagi. Salam sehat tanpa obat.